Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, dari saat KPU mengumumkan kemenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 24 April 2024, sejak hari itu pula Jokowi otomatis menjadi Presiden Bebek Lumpuh, lame duck president. Istilah Presiden Bebek Lumpuh ini berasal dari tradisi politik kepresidenan di Amerika Serikat. Nah, tradisi di Amerika itu menyatakan setelah presiden yang baru ditetapkan pada 20 November, maka inaugurasi atau pelantikan resminya buat presiden baru itu dilakukan di Capitol Hill pada 20 Januari. Jadi 2 bulan itu ya, presiden baru itu belum dilantik ya, dan presiden yang lama yang akan diganti itu istilahnya jadi bebek lumpuh, tidak boleh mengambil keputusan yang strategis ya, karena intinya adalah presiden lama itu hanya melakukan proses transisi dari kepresidenannya kepada presiden yang baru itu ya. Jadi tidak boleh kemudian gelayaran, keluyuran ke berbagai provinsi seolah-olah masih tetap presiden ya. Juga tidak ada di Amerika kemudian presiden yang sudah bebek lumpuh itu kemudian pergi ke berbagai negara bagian itu jadi tidak lucu gitu ya. Nah, di Indonesia masalahnya 3 pasangan capres-cawapres yang bertarung di Pilpres kemarin tempo hari itu diantisipasi oleh KPU kemungkinan berlangsung 2 putaran, sehingga penetapan pemenang Pilpres menunggu hasil Pilpres putaran kedua, karena ternyata Pilpres berlangsung sekali putaran saja dengan pasangan nomor urut 2 yang peroleh suara 58% lebih ya. Jadilah kemudian bebek lumpuh saudara kita Mulyono alias Joko Widodo berlangsung cukup lama, menjadi 6 bulan. Jadi sesungguhnya 6 bulan ini bukan kesalahan Mulyono juga ya, tapi karena objektif antisipasi dari KPU itu tidak terjadi. Ya. Nah, disinilah kita perlu meningkatkan kewaspadaan maksimal pada ulah si Mulyono yang mungkin bisa mengejutkan sesuatu di luar dugaan kita semua. Saya menduga Mulyono yang tidak pernah rela kehilangan kekuasaan bisa jadi sangat menyukai politik nasional yang semakin keruh. Demo yang meledak untuk mendukung putusan MK tentang pilkada yang lebih demokratis dan dapat dibilang memperbaiki putusan-putusan sebelumnya. Ya. Jadi keputusan MK itu sepertinya menebus kesalahannya ya, sehingga lebih demokratis. Ya. Tapi kemudian ternyata akan dibongkar oleh para budak Jokowi di DPR. Jadi balik DPR sudah ancang-ancang secepat mungkin mengubah bahkan membatalkan putusan MK itu. Alhamdulillah ada tokoh yang jauh lebih berwibawa dan berilmu daripada alumnus tukang tebang kayu, produsen mebel yang tidak punya ijazah SD dan SMP tetapi bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Nah, tokoh itulah yang bisa menggebrak dari luar DPR sehingga rencana jahat Mulyono buyar. Tokoh itu tentu adalah siapa lagi kalau bukan Presiden-elek Prabowo Subianto. Namun faktor yang lebih decisive lagi adalah demo berhari-hari dari kalangan mahasiswa, kaum buruh, dan kelompok-kelompok sosial dari berbagai kalangan dan lapisan yang tadinya masih takut-takut pada Mulyono tetapi kemudian menjadi berani ya, kemudian menampakkan keberaniannya itu, sementara Jokowi ya itu menjadi semakin menurun citranya.
Nah, saudaraku, impian Mulyono untuk tetap ikut menentukan kebijakan-kebijakan baru Presiden terpilih nanti, Pak Prabowo Subianto, kini telah kandas. Pengarep sudah tidak lagi punya elektabilitas dan kini dimusuhi oleh kaum milenial Indonesia yang berpikir bebas, independen, dan anti dinasti. Sementara menantunya, Bobi Nasution dan istrinya, anak perempuannya si Mukidi, sudah tenggelam karena cawe-cawe lewat apa yang disebut Blok Medan dalam korupsi pertambangan nikel di Maluku Utara. Nah, saya yakin bagi Presiden Prabowo, wakilnya yang bernama Gibran itu sebenarnya tidak ada gunanya. Ya. Seperti kata pepatah, orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, artinya ilmunya tidak cukup, ya tentu tidak bisa memberikan kebijakan atau ilmu yang dimiliki itu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ada pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Ya. Kalau orang sudah nggak punya apa-apa, mana mungkin bisa memberikan apa-apa. Ya. Nah, karena itu mungkin si Gibran nanti bisa ditugasi sebagai pembantu presiden, ya, untuk ngantor di IKN, Kaltim, ya, memeriksa, mengawasi, kemudian lanjutan, ada kata mau dilanjutkan, ya, dan tiap sepekan sekali atau seminggu sekali itu lapor kepada Pak Prabowo. Jadi kita harus awas, Mulyono ini masih berbahaya. Di ujung akhir kekuasaannya saja masih melakukan reshuffle kabinetnya. Ini kita lihat di permukaan. Yang di bawah permukaan kita tidak pernah tahu. Bisa-bisa Mulyono dan Bolodupanya juga ikut kalap, ya, kemudian melakukan huru-hara politik, ya, memancing pertikaian di antara anak bangsa di akar rumput, kemudian menggelontorkan uang tak terbatas pada sebagian rakyat untuk membuat demo tandingan secara massal dan masif dan lain-lain. Jadi Mulyono bisa saja mengharap menjelang 20 Oktober nanti situasi dan kondisi Indonesia yang jadi semakin karut-marut, dan itulah saat Mulyono akan melancarkan aksi-aksi jahatnya. Ini kekhawatiran saya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Ini sebagai sedia payung sebelum hujan, ya. Jadi Mulyono itu sekali lagi sosok yang dablek, tidak lagi punya rasa malu dan durjana. Ini manusia ini bisa melancarkan aksi tiji tibeh, tiji tireng. Mati siji, mati kabeh, mati siji, mati bareng. Padahal ungkapan Jawa yang sangat indah ini itu bukan seperti itu, ya. Jadi dari Pangeran Sambernyowo, beliau mengatakan yang separuh tadi betul, ya. Tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Dalam perang melawan Belanda dulu harus ada solidaritas. Andai kata ada yang mati satu, tidak jadi soal kalau yang semuanya juga menjadi satu. Tetapi yang tiji tibeh yang kedua itu artinya mukti siji, mukti kabeh. Jadi bahagia satu, bahagia semuanya. Itu solidaritas sesungguhnya di dalam pergaulan sosial, bahkan ketika sesuatu bangsa itu masuk ke sebuah peperangan, ya. Jadi saya kira Pak Prabowo pasti sudah memegang data-data intelijen tentang who is who dan what is what di negara kita. Insya Allah bebek lumpuh yang mestinya berada di kandangnya harus tetap berada di dalam kandangnya. Tidak boleh berkotek-kotek, berterbangan ke sana kemari, mencocok dengan cucuknya, mencakar dengan cakarnya dan lain-lain, karena lemdak is lemdak, full stop. Jadi bebek lumpuh itu bebek lumpuh, ya Mas Mulyono, ya. Jadi tolong Anda jangan macam-macam lagi, itu nasihat saya. You are finished, sudah selesai, ya sudah, ya. Mudah-mudahan kehidupan Anda ya baik-baik saja, ya. Yang penting bangsa besar ini insya Allah akan terus besar ke depan, ya, dengan pegangan ideologi yang jelas, dengan persatuan kesatuan yang sudah jelas
itu diajarkan sejak nenek moyang kita dulu, ya, dan kita tidak pernah melihat dengan kacamata pesimis, ya, tentang masa depan kita. Saya kira demikian, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.